Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menguji sensitivitas dari algoritma sistem pendukung keputusan. Kali ini kita akan mencoba menguji sensitivitas weight product. Oke, materi yang ada di video kali ini adalah materi yang sudah pernah saya upload di cara menghitung SPK menggunakan weight product. Excelnya nanti bisa di-download di video tersebut. Kemudian kita akan melakukan uji sensitivitas pada video kali ini. Baik, agar tampilan tidak terlalu panjang, karena ini file aslinya seperti ini ya, maka ada beberapa kolom yang kita hidden saja, karena sudah tidak perlu lagi kita menghitung dari awal. Umpamanya kita menghidden dari pembuatan kriteria sampai menentukan vektor S, kita hide. Oke, nah sekarang tampilan berubah menjadi seperti ini, dan untuk menguji sensitivitas ini kita akan membuat beberapa kolom tambahan seperti harga awal kita buat terlebih dahulu, perubahan, kemudian kita buat kolom vektor awal seperti berikut. Nanti di sini ada rumus-rumus Excel yang sudah saya siapkan. Kita langsung saja ke prosesnya. Yang pertama, kita akan menguji sensitivitas terhadap perubahan harga. Apakah dengan merubah harga mungkin maksimal 5% atau minimal min 5% nanti akan merubah hasil ranking dari weight product. Jika nanti perubahannya begitu drastis atau berubah secara signifikan, berarti weight product ini termasuk SPK yang memiliki sensitivitas cukup tinggi. Berarti kita perlu periksa lagi, jangan-jangan pendukung keputusannya masih kurang tepat. Ya, kita langsung saja. Pertama-tama kita copy dulu harga awal. Kita copy, kita tempelkan di sini menggunakan paste special value saja. Kemudian perubahan, umpamanya kita membangkitkan nilai acak sama dengan random between min 2 sampai 2. Kita copy ke bawah. Kita bisa bangkitkan berkali-kali nilai acaknya sampai dirasa cukup perubahan yang signifikan, namanya nilai 2% atau min 2%. Copy, paste special values. Oke. Nah, setelah kita menemukan nilai calon perubahan harga, sekarang sebelum harga ini kita rubah dengan menambahkan atau mengurangkan dengan harga perubahan, hasil weight product awal kita copy dulu ke kolom sebelahnya. Copy, kemudian kita paste spesial di sini value agar tidak berubah. Baik, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita mau mencoba menguji sensitivitas harga dengan perubahan harga sama dengan harga awal ditambah harga awal dinaikkan 1% dibagi 100. Sekarang kita tinggal copy ke bawah. Berikut inilah harga setelah mengalami perubahan. Ada yang dikurangi 1%, ada yang dinaikkan 2%, ada yang dinaikkan 2%, ada yang dikurangi min 2%, dan ada yang dinaikkan 2%. Kalau kita lihat hasilnya sekarang ke vektor awal,
Vektor awal adalah 3, 1, 4, 5, 2 sebelum terjadi perubahan. Nah, sekarang setelah terjadi perubahan, vektor menjadi 3, 1, 5, 4, 2. Di sini ada beberapa ranking yang berubah, yaitu ranking ke-5 dan ranking ke-4. Dia berpindah tempat. Tetapi karena perubahan itu di ranking yang rendah, bisa jadi tidak dihiraukan. Karena yang penting adalah ranking 1 tidak berubah. Kita lihat ranking 1 tidak berubah. Sekarang kita coba lihat rumus keterangan sensitivitas klasifikasi. Ini hanya digunakan untuk memberi informasi saja. Jika ranking yang baru sama dengan ranking yang awal, maka tetap. Jika tidak, berubah. Berarti ini tetap kita copy ke bawah. Yang berubah ranking 4 dan ranking 5. Sekarang kita mau melihat sensitivitas dari masing-masing pilihan, masing-masing alternatif. Menggunakan interpretasi sensitivitas, jika 0 sampai 5%, maka ini dianggap sangat stabil. Tetapi jika nanti di atas 5, itu bisa dikatakan stabil, belum begitu banyak berubah. Tetapi jika nanti di atas 10% dan di atas 20%, maka keterangannya bisa mulai sensitif atau sangat sensitif. Jika sudah ketemu sangat sensitif, berarti perlu perhatian khusus. Apakah SPK ini masih bisa dijadikan rekomendasi untuk pendukung keputusan, atau perlu ada pembobotan di variabel yang lain. Baik, setelah kita ketemu sensitivitas, kita akan mencari sensitivitas rata-rata, yaitu menggunakan average dari total hasil sensitivitas ini. Oh ya, nanti kalian bisa melihat rumus yang ada di Excel ini, yaitu hasil skor lama dikurangi skor baru, kemudian dibagi skor baru. Ini akan menunjukkan hasil sensitivitas. Kemudian menggunakan logika if, kalian juga bisa mengisi klasifikasinya. Nanti bisa di stop videonya untuk melihat rumus yang saya ketik ini. Tinggal ke bawah. Nah, interpretasi sensitivitas total ini, jika sensitivitas di bawah 10%, maka sangat stabil. Jika di antara 10-25 cukup stabil. Jika sudah di atas 25% sensitif. Evaluasi diperlukan, entah evaluasi tentang kriteria atau evaluasi penggunaan algoritma SPK. Kesimpulannya, jika sensitivitas rata-rata masih di bawah 10%, maka bisa disimpulkan weight product ini cukup stabil untuk bisa digunakan sebagai sistem pendukung keputusan. Demikian video uji sensitivitas SPK. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.